Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu dalam kegiatan kajian duha yang harus diikuti oleh mahasiswa angkatan 2021 Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillah juga sekali lagi Allah memberikan kepada kita kesempatan, semoga dengan ini kita mendapatkan bahagian dari kasih sayangnya yang kita rasakan. Sebahagian dari saudara kita mungkin tidak mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, unsur pimpinan di lingkungan Universitas Baitur Rahmah, Tendik, dan istimewa adik-adik mahasiswa angkatan 2021. Salam penghormatan kita kepada Ustadz kita, Dr. Sofyan Hadi, SAG, MAG, MAHUM, yang alhamdulillah berkenan mengisi kajian duha pada kegiatan kajian duha perdana ini. Sebelum melaksanakan kegiatan kajian duha, kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Baitur Rahmah. Kepada Bapak Profesor Dr. Muslihat Kasim, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan yang selalu membantu Universitas Baitur Rahmah, Bapak Sofyan Hadi, Bapak Dr. Sofyan Hadi, Ustadz kita yang selalu kita undang untuk kegiatan-kegiatan kita. Yang saya hormati Pak Jim sebagai koordinator mata kuliah agama, dan KDU yang lain, termasuk juga sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan SDM, kemudian sebagai ketua pengurus masjid Baitur Rahmah, dan yang saya cintai saudara-saudara mahasiswa angkatan 2021. Pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang mungkin tidak dilaksanakan di kampus-kampus lain di Indonesia. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, kami di Universitas Baitur Rahmah punya komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu acara pembukaan Hasimaru beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya bagi Anda, kesempatan yang kami berikan ini. Karena kita di perguruan tinggi ini melaksanakan pendidikan seperti pendidikan untuk orang dewasa. Berbeda dengan pendidikan SMA. Kami tidak akan pernah mengecek Anda, mungkin dosen jarang sekali akan mengecek apakah Anda masuk atau tidak. Itu terserah Anda. Yang jelas ketentuan kami, kalau Anda kuliah tidak masuk 75%, Anda tidak boleh ikut ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester. Perkuliahan atau kajian duha ini termasuk dalam kurikulum kita. Jadi bagi Anda yang tidak mengikuti kegiatan kajian duha ini, sebanyak 75% pula, Anda tidak diizinkan untuk mengikuti ujian pendidikan agama. Itu yang kami terapkan di Universitas Baitur Rahmah ini.
Justru karena itu saya harapkan kepada Anda, mari gunakan kesempatan ini sebaik mungkin agar Anda menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Karena visi kami di Universitas Betorama ini mewujudkan alumni yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan berakhlakul karimah. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua adalah bahwa Anda yang mengikuti kegiatan ini wajib membuat ringkasan dari ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz setiap hari Sabtu. Itu dikirim ringkasan Anda tuh via ke Wadek masing-masing. Jadi Wadek nanti wakil dekan 3 Anda yang akan mengkompilasi kehadiran Anda di Zoom, kemudian tugas Anda harus buat. Mudah-mudahan ini akan menambah bekal bagi Anda untuk menjadi seorang lulusan yang berkualitas. Dan nanti hari Sabtu ini akan kita jadikan hari untuk kegiatan kemahasiswaan. Jadi insya Allah hanya 1 atau 2 kali saja yang akan ada acara perkuliahan, karena hari Sabtu ini kita peruntukkan untuk acara kegiatan kemahasiswaan. Jadi Anda boleh aktif di berbagai kegiatan, bisa di UKO, UKS, Menwa, bidang kerohanian, KSRPMI, dan kegiatan-kegiatan lain. Itu kita laksanakan pada hari Sabtu, setelah kajian duha ini. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya oleh Anda, agar Anda betul-betul menjadi seorang alumni Betorama yang punya kompetensi di bidangnya dan punya akhlakul karimah. Mudah-mudahan nanti kalau waktu sudah baik, kita akan mengundang juga para tokoh yang akan memberikan kuliah umum pada hari Sabtu ini. Insya Allah kami minimal 1 kali sebulan akan mengundang tokoh untuk memberikan kuliah umum melalui Zoom juga bersama-sama. Perlu saya ingatkan kepada Anda, kalau melihat situasi dan kita doakan bersama-sama, pandemi sudah mulai berakhir, karena pemerintah sudah menganggap itu sebagai endemi, kita mungkin akan kuliah luring, bisa saja semester 2, yang jelas semester ini tidak kita lakukan. Nah, untuk itu saya sarankan kepada Anda untuk memvaksin diri Anda, dimanapun Anda berada, karena di setiap tempat Anda itu disediakan tempat vaksin. Apakah Anda di Solok Selatan, bisa di Jambi, bisa di Riau, bisa di Kalimantan, karena ada mahasiswa kita yang dari Kalimantan, itu silakan saja melakukan vaksin. Anda tidak boleh kuliah umum atau mengikuti kuliah luring, maksud saya, kalau Anda belum divaksin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya berbahagia sekali kuliah perdana ini bisa diisi oleh Pak Dr. Sofyan Hadi. Terima kasih, selamat mengikuti kajian duha. Mudah-mudahan Anda mendapat berkah dari perkuliahan yang kita lakukan di Universitas Betorama. Sekian saja. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Rektor yang sudah memberikan sambutan di kuliah perdana kajian duha ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Sofyan Hadi, MAG, MAhum. Kepada Ustadz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Pembantu Rektor Universitas Baitur Rahmah, Bapak Ibu para tenaga fungsional dosen dan tenaga kependidikan, para hadirin istimewa mahasiswa Universitas Baitur Rahmah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita
dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini, sekalipun masih dalam format virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat, yang pastinya nilai pahala yang dijanjikan Allah tidak akan dikurangi. Karena amal itu dihitung berdasarkan niat masing-masing. Karena itu Anda semua, terutama mahasiswa, tolong ikhlaskan niat kita mendengarkan kajian itu karena Allah, mencari ridha Allah, bukan karena takut absen atau ya supaya tidak ikut nanti ujian. Apapun yang kita lakukan, Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan niat kita masing-masing. Bapak Ibu, para hadirin adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-12 sampai 14 ya. Surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-12 sampai 14. Nanti bisa dilihat dan dibaca kembali ayatnya. Kita baca ayatnya, kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Artinya, wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan kuat dan kami berikan kepadanya hikmah sejak masa kanak-kanak. Dan kami berikan kepadanya sifat santun dari sisi kami dan kesucian hati, dan dia terpelihara dari segala keburukan. Dan kami jadikan dia anak yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya dan tidak menjadi orang yang keras kepala lagi pembangkang. Nah, ini arti sederhananya surat Maryam ayat yang ke-12 sampai 14. Nah, sebelum itu saya sampaikan, kita mungkin bicaranya agak 20 menit saja. Nah, nanti siapkan pertanyaan, dan pertanyaannya bebas ya, tidak mesti harus terkait dengan tema yang kita bahas. Kalau ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan, silakan nanti, karena kita hanya sampai jam 9, itu artinya 20 menit saya bicara. Nanti jam 9 kurang 20 nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi, boleh lewat chat. Ya, boleh juga langsung nanti Bapak Ibu yang panitia di sini akan mengurus pertanyaan itu. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, adik-adik, para mahasiswa, para hadirin, adalah menceritakan tentang sifat Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini adalah salah satu nabi yang diutus Allah ke Bani Israel. Nabi Yahya ini anak Nabi Zakaria. Jadi kalau dibaca dari awal surat Maryam ini, bagaimana Nabi Zakaria itu lama tidak punya keturunan. Ya, bahkan kata Nabi Zakaria, dia mengadu kepada Allah setiap salatnya, ini wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulang saya sudah rapuh. Ya, maksudnya dia sudah tua, tulangnya sudah lemah. Wasta'ala ra'su saibah, dan ya, rambut saya sudah putih, tidak ada lagi rambut saya yang hitam, ya, karena dia sudah tua. Ya, wa mra'ati akhirun, istri saya pun sudah tua dan mandul, tapi dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu disebutkan di surah Ali Imran doanya, ya Allah berilah saya anak. Maka di usia tua itulah yang konon katanya istrinya hamil di usia 90 tahun, maka lahirlah anak yang disebut, yang diberi nama Yahya. Nah, Yahya ini nabi yang sangat ya dihormati, dimuliakan oleh kalangan Bani Israel, karena dia ya beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu ditakuti karena keras wataknya. Ya, Nabi Musa itu keras. Ya, makanya Nabi Musa itu kalau ada yang kena tangannya itu tidak selamat itu. Ada yang berkelahi, dia lerai, mati saja itu. Nabi Musa itu keras sekali orangnya. Nah, Nabi Yahya ini yang paling lembut ya. Dari semua nabi-nabi, Nabi Yahya ini yang paling lembut. Nah, sejak Nabi Yahya ini kecil, oleh bapaknya Nabi Zakaria, dia sudah didekatkan dengan Alkitab. Alkitab itu maksudnya kitab Taurat.
Karena memang kitab yang pertama diterima kaum Bani Israel, itu kitab yang diturunkan ke Nabi Musa, yaitu Taurat, yang berisi hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah. Adapun kitab Zabur yang diturunkan Allah ke Nabi Daud, itu isinya hanya tasbih saja, tasbih dan puji-pujian kepada Allah, doa-doa. Nah, itu kenapa ketika Nabi Daud membaca Zabur itu, maka gunung-gunung dan burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud, karena memang isi kitab Zabur itu tasbih dan doa. Satu-satunya kitab yang berisi hukum itu adalah Taurat sebelum kitab Injil yang diturunkan ke Nabi Isa, dan tapi Nabi Isa kan setelah Nabi Daud, setelah Nabi Yahya nanti. Nah, jadi Nabi Yahya ini sejak kecil oleh bapaknya Nabi Zakaria itu didekatkan dengan Alkitab Taurat. Jadi memang dia ini nabi atau tokoh Bani Israel yang sangat hafal dengan Alkitab, kitab Taurat, dan sangat mengerti tentang isinya, dan dia kuat, dia teguh menjalankan isi dari kitab Taurat itu. Nah, ketika Nabi Yahya begitu teguhnya memegang Alkitab, ini kalau Yahya kan tentu Taurat, kalau kita Al-Quran, sama. Perintah Allah sama saja. Kalau Nabi Yahya disuruh memegang Alkitab, nah kalau kita disuruh memegang Al-Quran. Memegang di sini bukan hanya dalam memegang fisik Al-Quran tentunya, tapi mempelajarinya, membacanya, mengkaji isinya, lalu mengamalkannya untuk jadi tuntunan hidup kita di dunia dan akhirat. Apa janji Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Alkitab? Nah, ini untuk kita semua, walaupun ceritanya Nabi Yahya, tapi pelajarannya untuk kita semua. Allah kasih contoh Nabi Yahya dengan kitab Taurat. Tentu kalau kita ini umat Nabi Muhammad, Al-Quran dengan kita sebagai subjeknya. Nah, bagaimana janji Allah kalau orang dekat dengan Al-Quran atau Alkitab? Wa atainahu al-hukma sabiyya. Allah akan berikan kepadanya hikmah sejak masa kanak-kanak. Ini penting ini penting digarisbawahi. Kalau Al-Quran ini kita baca, ada untung jauh, ada untung dekat. Untung jauhnya apa? Ya surga. Karena kata Allah, kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 10 kebaikan. Kalau dia baca alif lam mim, berarti dia dapat 30, karena alif lam mim itu 3 huruf. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya per huruf, bukan per banyak ayat yang kita baca. Itu untung nanti di akhirat. Nanti di akhirat kata Allah kepada penghuni sorga, sebelum penghuni sorga itu memasuki pintu sorga, maka mereka disuruh membaca Al-Quran. Kata Allah, rattil maturatil fid dunia. Kalian bacalah Al-Quran yang dulu kalian pernah baca di dunia. Lalu naiklah setiap satu ayat ke surga berikutnya. Jadi Al-Quran yang kita baca ini per ayat akan menaikkan surga kita, kata Nabi. Dan kata Allah ketika itu, wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Surgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca sebelum meninggalkan dunia. Jadi berapa jumlah ayat yang kita baca dari Al-Quran sebelum kita meninggal dunia? Kalau 1000 ayat berarti surganya berhenti pada tingkat 1000. Kalau 2000 ayat berarti surganya berhenti pada tingkat 2000. Jadi di akhirat kelak surga seseorang ditentukan kualitasnya oleh banyak sedikitnya Al-Quran yang dia baca. Tapi itu keuntungan jauh. Itu pasti nanti di akhirat itu. Tapi ada keuntungan dekat yang diterima bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Satu, kata Allah, wa atainahul hukma sabiyya. Allah akan berikan kepadanya hikmah. Hikmah itu lebih dari ilmu. Kalau ilmu, bedanya hikmah dengan ilmu. Kalau ilmu itu kumpulan informasi yang ada di otak kita. Jadi kalau anda ditanya semua, tolong sebutkan ini, Anda bisa menyebutkannya. Itu ilmu baru. Itu simpanan informasi yang ada di otak kita. Tapi kalau hikmah tidak. Hikmah itu puncak kehalusan rasa. Jadi orang halus perasaannya itu namanya hakim, hikmah. Kalau bahasa kitanya bijak. Jadi orang yang hikmah itu perasaannya halus. Ada orang ilmunya banyak tapi perasaannya tidak halus. Ilmunya banyak tapi tidak halus perasaannya. Orang yang halus perasaannya itu kalau bicara dengan dia itu tidak perlu jelas, tegas. Bicaranya dengan isyarat saja.
Kalau misalnya orang yang halus rasa tuh begini. Anda kalau ke ruangan saya misalnya, atau Anda ke ruangan dosen, kalau misalnya dosen itu ya dia menengok jam waktu Anda duduk, maka Anda harus segera pamit. Ya, jadi jangan diusir pula. Ya, lapan ni apa mah keluar lah ya, jangan. Kalau lapan cari jam apa tu keluar leh. Itu artinya hikmah, perasaannya halus. Jadi tidak mesti bahasa tu bahasa yang tegas. Nanti kalau dosen Anda, kalau misalnya nanti kuliah tatap muka, dosen Anda ya ngipas-ngipas, berarti itu bukan panas, itu dia haus tuh, carikan minum, kira-kira begitu ya. Jadi orang yang halus perasaannya itu dia perasa, bahasa tidak perlu bahasa tegas, gitu. Ya, saya dulu pernah punya guru. Jadi kalau dia kuliah pantangannya HP bunyi. Jadi kalau HP bunyi itu pantangannya itu. Jadi semua HP itu mati kalau dia lagi mengasih kuliah. Lalu tiba-tiba ada kawan yang lupa mematikan HP. Ya, bunyi HP-nya lagi kuliah itu. Lalu bapak tadi tidak marah dia. Dia mengambil HP-nya. Apa katanya kepada mahasiswa di kelas? Mohon maaf ya, saya lupa mematikan HP saya. Nah, itu bijak namanya itu. Bisa saja beliau marah-marah tuh, ang pakak mah ndak utang lah kecen jangan video HP yang dia. Kan bisa dia gitu ya. Nah, tapi itu kan ndak hikmah namanya, ndak bijak. Kasar, Anda takut dan mungkin Anda malu itu ya. Tapi kalau dibilang mohon maaf ya, saya lupa mematikan HP saya. Berarti mahasiswa tadi dia merasa itu dimarahi, cuman marahnya indah. Nah, itu hikmah namanya. Ndak semua orang bisa begitu. Ya, hikmah itu puncak dari segala ilmu. Jadi orang berilmu belum tentu dapat hikmah. Karena dalam Al-Quran kata Allah, yu'til hikmah may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dipilihnya saja. Jadi orang yang punya kehalusan rasa itu tidak semua orang. Ya, ada ustadz ya, dia ceramah, ya, jamaahnya udah masuk keluar kamar mandi saja, ustadz terus saja ceramah dia. Itu ustadznya tidak hikmah itu. Harus kalau masuk keluar kamar mandi jamaah itu berhenti selesai ya. Nah, karena berarti dia sudah mengatakan ke ustaz lah sakit paru, kami ustaz berhenti lah gitu. Nah, itu bijak namanya itu ya. Jadi orang yang bijak itu kuncinya satu, dia dekat dengan Al-Quran. Bahkan kata Allah, Nabi Yahya ini diberikan sikap bijak itu sabian sejak masa kanak-kanak. Jadi bijak itu bukan berarti tua. Tidak selalu sikap bijak itu karena tua. Ada anak-anak seperti orang tua. Tapi ada orang tua seperti anak-anak. Ya, nah, ada orang tua itu seperti anak-anak kelakuannya. Saya punya ada ya di tempat tinggal saya itu ada anak kecil belum sekolah, ya belum TK pun. Kalau salatnya tamak nina, habis salat dia akan dengar ceramah di depan tuh, itu duduknya diam, tenang. Padahal dia tidak paham mungkin apa yang dikatakan ustaz itu. Nah, itu anak-anak seperti orang tua. Tapi ada orang tua seperti anak-anak. Ya, ustaz ceramah dia mota loh di sudut itu. Lah panjang cari ustaznya mota ya taruh. Itu tidak bijak namanya tuh ya. Jadi Anda ini perlu bijaksana. Dosen itu tidak mesti harus marah, antuk lah, itu tidak bijak namanya tuh. Yang bijak itu kalau agak lahir yang cari dosen itu tentunya menyuruh diam kita itu ya. Nah, itu tidak semua orang dikasih sifat itu. Nah, siapa yang dikasih sifat bijak ini kalau dia dekat dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya begini, mahasiswa ini kalau ingin dia bijak, tidak perlu kita capek-capek ngomong dengan mahasiswa. Caranya sederhana, dekatkan mahasiswa dengan Al-Quran. Kita, Bapak Ibu misalnya kalau punya anak itu tidak perlu kita susah-susah ngomong dengan dia. Pokoknya dekatkan dia dengan Al-Quran. Hatinya akan sensitif, perasaannya akan lembut tuh. Tidak perlu disuruh-suruh dia mengerti itu. Ya, dengan isyarat saja dia paham itu. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah kebijaksanaan. Jadi Al-Quran itu kunci agar perasaan orang halus. Kenapa Al-Quran membuat perasaan orang halus? Karena Al-Quran itu sifat Al-Quran itu bijaksana. Kata Allah, Yasin wal Qur'ani al-Hakim. Yasin, ya, demi Al-Quran yang bijaksana. Jadi Al-Quran itu sifatnya hakim, bijaksana. Bila yang dibacanya Al-Hakim, kitab Al-Hakim, maka pasti orangnya Al-Hakim juga tuh. Ya. Karena kita ini akan dipengaruhi bacaan kita. Anda kalau biasa baca buku-buku Marxis, nanti kelakuannya seperti orang-orang Marxis itu. Anda kalau biasa baca buku-buku komunis, nanti perangai seperti komunis itu. Kalau baca Quran, Al-Hakim, maka dia akan bijaksana tuh. Karena bacaan itu mempengaruhi ngajari dia tuh. Saya punya kawan,
anaknya ada sekitar berapa? 6 atau 5 atau ya 6 orang. Itu dia punya di rumah tuh punya program setiap Kamis malam itu dia bikin tadarus keluarga. Jadi mulai maghrib sampai nanti jam 9 malam itu tadarus keluarga semua. Satu baca lain nyimak tuh beliau terus itu. Dan itu tiap minggu, tidak boleh absen. Dan mereka itu Masya Allah anak-anaknya itu kelakuannya saulah, saya kalau bahasa kampung kita tuh saulah. Tidak susah ngomong sama dia. Nah, itu kenapa anak-anak yang hikmah tuh begitu. Kenapa? Karena mereka didekatkan dengan Alkitab. Ini sebenarnya ada bagusnya. Misalnya setiap kuliah itu sebelum mulai pertemuan, sebelum materi disampaikan, tadarus dulu agak 10 menit tuh. Ya, waktu baca Quran dulu agak 10 menit atau mungkin satu orang baca yang lain nyimak. Ya. Karena itu akan mempengaruhi nanti suasana kelas. Percayalah. Ya. Anda kalau setiap belajar tuh baca Quran dulu satu orang misalnya baca Quran agak berapa 3-4 ayat. Baru kita mulai belajar. Itu suasana kelas tuh beda nanti itu. Kenapa? Karena yang kita baca tuh Al-Hakim, maka kebijaksanaan akan turun ke semua orang yang di kelas itu. Saya yakin orang di kelas itu akan menjadi orang yang gampang untuk diatur. Dan bahkan ilmu itu gampang terima itu. Karena hikmah itu puncak dari segala ilmu. Ya, ada teman saya mau begitu dia. Ya, dia dosen bahasa Inggris. Setiap pertemuan tuh harus baca Quran dulu satu orang. Agak 5 menit. Nah, baru kita lanjutkan kuliah. Itu luar biasa dampaknya nanti itu ya. Kalau nanti mau ya, itu karena Allah sudah jamin bila orang dekat dengan Al-Quran, Allah berikan kepadanya sifat hikmah. Bahkan hikmah ini sejak masa kanak-kanak Allah tanamkan ke dalam hatinya. Jadi kalau ada orang perasaannya apa namanya itu kalau bahasa kita pada itu kasar, tidak mengerti lah kalau kadang matua kinyo ndak yang ngerti lo kadang lo matunya kawa. Nah itu ndak bijak namanya itu ya. Nah, yang bijak itu begini saja orang melihat itu matanya dia paham ini orang ndak suka sama saya nih pasti ada yang salah itu ya. Nah, jadi begitu sifat hikmah itu. Saya itu kalau sedang ceramah lalu ada jamaah yang mau tauta. Saya nengok aja tuh ke jamaah tuh, saya tengok aja ibu-ibu tuh. Kalau dia bijaksana dia paham tuh. Waktu saya nengok dia tuh pasti saya tidak suka dia ngomong itu. Tapi ada saya ngomong, saya nengok aja banyak sih. Saya mau tahu tak peduli dia loh, ngecek. Jadi jadi salah ustaz tuh. Itu tabah perasaan namanya itu. Yang tabah perasaan tuh karena tidak bijaksana itu. Al-Quran jauh itu. Coba anda perhatikan anak-anak yang nakal itu, coba tanya ke guru-guru SMP lah, guru-guru SMP, guru-guru SMA, gimana anak-anak sekarang kelakuannya? Bisa tidak mengerti anak sekarang dengan kata jangan? Tidak. Kenapa? Karena memang anak-anak sekarang baca Qurannya sampai SD saja. Setelah khatam SD Quran, lalu diarak-arak keliling kampung namanya khatam ya, itu tidak ada lagi baca Quran tuh, cuma kok tangka-tangka mada-mada tuh. Ya, karena mereka ada jauh daripada Al-Hakim yang akan membentuk mereka sebagai orang yang bijaksana. Jadi makanya teori-teori pendidikan barat itu tidak kita perlukan dalam umat Islam nih. Tidak perlu kita baca teori-teori pendidikan barat itu. Baca ini Al-Quran nih, sudah ada petunjuk yang paling sempurna. Apalagi yang lebih hebat daripada Al-Quran. Maka dekatkan saja dengan Al-Quran, orang itu sensitif itu. Ya, nanti Anda kalau sudah berumah tangga nih, yang perempuan, itu gampang supaya sensitif hatinya baca Quran. Tapi kalau ada yang tidak sensitif, berarti jauh dari Al-Quran itu. Nah yang kedua wahananan, dia lembut. Orang kalau baca Quran dia akan lembut. Karena Al-Quran itu akan melembutkan hati. Maka salah satu fungsi Al-Quran apa? Dalam surat Yunus ayat 57 ya, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat penyakit hati, keras hati apa itu semuanya obatnya Al-Quran. Umar bin Khattab itu manusia yang paling keras. Umar bin Khattab itu bahkan kalau dia lewat, itu setan itu menghindar. Saking takutnya, jangankan manusia, setan pun takut sama Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab itu bersujud tersungkur, kenapa? Mendengar adiknya membaca surat Thaha. Jadi Al-Quran itu akan melembutkan hati sikap seseorang. Watak orang yang keras itu dengan Al-Quran. Makanya kalau ada anak-anak yang keras, ya bahasa awaknya apa itu? Kasar ya. Kasar, bicaranya kasar, perilakunya kasar. Nah, itu jauh dari Al-Quran itu. Karena kalau kasar itu biasa dekat dengan jin, dengan setan itu. Karena setan itu kan kasar ya. Jin itu kan kasar. Maka orang kalau masuk jin kan kasar ya.
Orang kalau masuk jin kan teriak ngomongnya kan. Nah, karena jin itu memang kasar. Dan Al-Quran ini zikir. Nahnu nazzalna zikra. Al-Quran ini zikir ini. Nanti baca di surat Al-Qamar ayat 17 itu. Walaqad yassarna al-Quran lizikri. Al-Quran itu zikir. Dan kata Allah, kalau orang tidak berzikir, nuqayyid lahu syaitan, akan dikuasai setan. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak mungkin dikuasai setan. Kalau orang tidak dikuasai setan, pasti bicaranya lembut. Karena yang bicara kasar itu setan. Maka orang marah, lembut atau kasar ngomong orang marah? Kasar, karena orang marah itu dikuasai setan, kata Nabi. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Itu makanya kadang-kadang ada ibu-ibu marah di rumah kan sama anaknya, dia ngaku sendiri kan, bangkit setan dan dia angwanya kan. Betul itu. Ya, jadi yang marah-marah itu setan, makanya orang marah ngomongnya teriak-teriak. Maka orang marah itu isi omongnya caci maki. Ya enggak, kata-kata kotor. Ada enggak orang kalau marah-marah dia muji-muji orang? Hebat awak ya, santiang awak ya. Ada gitu orang marah. Enggak, orang marah itu caci maki. Kenapa? Dia sedang dikuasai setan. Maka Al-Quran akan melembutkan ucapan orang. Jadi orang kalau Al-Quran yang dia baca, lidahnya dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, pasti sikapnya lembut. Itu pasti. Allah sudah jamin. Wa zakatan, dia suci hatinya. Karena Al-Quran itu kitab suci. La yamussuhu ilal mutahharun. Dalam surah Al-Waqiah kata Allah, Al-Quran tidak akan disentuh kecuali orang yang suci. Maka orang kalau dekat dengan Al-Quran, maka hatinya akan suci. Pasti itu. Tidak mungkin orang yang kotor dekat dengan yang suci. Hanya orang suci yang dekat dengan yang suci. Makanya Imam Asy-Syafi'i dulu pernah mengadu ke gurunya, hilang hafalan Qurannya tiba-tiba. Padahal Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran sejak umur 7 tahun. Ketika ditanya ke gurunya, kata gurunya, engkau pasti bermaksiat tadi. Ternyata Imam Syafi'i tadi ketika lewat di pasar, ada ibu-ibu, ya kan, ditarik angin apanya, ya, kambannya, roknya. Nampaklah betis ibu tadi. Matu Imam Syafi'i, anak bujang lah karena mana, gadang mantuk-mantuk langsung. Nampak mati ibu-ibu tu, maka hilang hafalannya. Coba, kalau pikiran kita tidak bersih, hati kita tidak bersih, Al-Quran menghilang itu. Makanya ibu-ibu misalnya yang umurnya 50 tahun ke atas, cobalah ngafal Quran, susah hafalnya itu. Kenapa? Karena lah banyak kotoran di hati kita, dosa. Coba anak kecil tuh, yang tekad Al-Quran, cepat dah. Kenapa? Dia masih. Maka kalau ada orang dekat dengan Al-Quran, maka Allah sucikan hatinya. Makanya membuat orang bersih itu gampang. Al-Quran sajalah suruh baca, karena Al-Quran itu syifa. Dia akan mengobati hati kita ini. Maka kenapa orang yang kalau baca Quran, kata Allah, zakatan, hatinya akan bersih. Wa kana taqiyan, dan dia akan menjadi orang yang terjaga dari segala keburukan. Al-Quran ini kitab Allah, ya, yang suci. Tidak mungkin orang kalau dekat dengan kitab Allah yang suci ini perilakunya kotor. Ya. Jangankan dengan Al-Quran. Peci ini kan sering dibawa ke masjid ya. Ini peci ini ke masjid dibawa ini. Orang kalau pakai peci ini perilakunya terjaga. Ya, karena dia memakai sesuatu yang dekat dengan yang suci, masjid. Ya. Ada orang pakai peci ke diskotik. Ya. Dia masuk bar, masuk diskotik pakai peci ini. Enggak. Karena peci ini tidak pernah masuk diskotik kan. Dia hanya dibawa ke masjid peci ini. Maka orang kalau pakai peci ini, perilakunya jadi baik tiba-tiba tuh. Kalau misalnya saya buka peci saya ganti baju saya dengan baju kaos oblong, pakai levis. Saya pergi ke bar, tidak masalah. Orang tidak disi melihat saya. Tapi preman bertato, ya nak, yang pakai baju koko, yang pakai peci masuk barnya. Risih orang lihat, ini risih. Kenapa ini? Karena dan tidak mungkin itu akan terjadi. Kenapa? Karena peci akan menjaga orang. Ini peci saja ini. Apalagi Quran. Maka orang kalau dekat dengan Al-Quran, kitab yang suci, pasti perilakunya bersih. Pasti ucapannya bersih. Orang yang perilakunya kotor, ucapannya kotor, pasti jauh dari Al-Quran. Ya. Nah, itu jangan Anda anggap sepele pakaiannya. Apa yang kita miliki ini akan mempengaruhi hidup kita itu. Anda kalau pakai begini, jangan yang pakai jilbab begini, pasti perilakunya terjaga itu. Ya, saya tidak yakin tuh ada pakai jilbab lalu pegangan tangan dengan ehemnya. Ada? Enggak mungkin itu. Pasti Anda menjaga jilbab. Jilbab itu menjaga Anda itu. Otomatis itu. Ya, jilbab yang kita pakai itu menjaga diri kita. Perilaku kita terjaga dengan sendirinya. Nah, apalagi kalau Al-Quran yang ada di dada kita. Al-Quran yang kita simpan di hati kita. Tidak mungkin kita tidak dijaganya itu.
Itu kenapa Nabi Yahya itu kata Allah taqiyan. Wa barran biwalidai, dan dia jadi orang yang berbakti pada ibu bapaknya. Jadi orang-orang yang ahlul Quran, yang rajin baca Quran, otomatis saja dia akan jadi orang yang berbakti pada ibu bapaknya itu. Tidak perlu diajar itu. Asalkan dia dekat dengan Al-Quran, pasti dia berbakti pada ibu bapaknya. Orang yang pelawan itu, ya, yang selalu menjawab orang tuanya itu, pasti dia jauh dari Al-Quran itu. Pasti. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau ada anak kita menjawab saya paduknya, ya, melawan saya, itu tandanya dia jauh dari Quran itu. Maka dekatkan dengan Al-Quran. Bahkan kata Allah, kalau dia dekat dengan Al-Quran, lam yakun jabbaran asiyan, dia tidak akan menjadi orang yang keras kepala, pembangkang. Jadi kalau ada mahasiswa yang karyango, itu penjawi, itu suruh baca Quran nggak banyak. Obatnya itu. Nggak usah dia suruh kuliah. Kalau ada mahasiswa ya selalu membangkang, maka dia jangan kuliah dulu 1 semester. Setiap hari suruh baca Quran aja dulu 1 semester itu. Maka dia akan menjadi orang yang tidak pembangkang itu. Maka kalau ada ibu-ibu di rumah, ya istri membangkang saya Pak, lagi Quran Pak. Dia membangkang saja suruh baca Quran itu. Karena orang pembangkang itu tidak mungkin lahir daripada orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci. Hati orang bersih, perilaku orang bersih, hatinya sensitif, jiwanya lembut. Bagaimana dia jadi pembangkang? Tidak mungkin jadi pembangkang itu. Umar bin Khattab itu keras sekali. Sebelum masuk Islam dia pembangkang nomor 1. Tapi begitu masuk Islam, dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, dia menjadi orang yang paling lembut. Setiap malam dia menangis. Pernah dengar cerita Umar, dia keliling kampung tengah malam, nampak ibu-ibu yang sedang merebus sesuatu, anak-anaknya menangis, kelaparan. Ditanya, Bu, ini kenapa anaknya menangis? Tengah malam, kata ibu, itu anak saya kelaparan tuh. So, bapaknya udah meninggal. Ya. Lalu apa yang ibu rebus? Batu. Ya, kenapa rebus batu ibu? Karena supaya anak saya diam. Dia mengira masih makanan yang saya rebus itu, padahal batu itu. Sampai mereka tidur ini. Maka Umar langsung lari ke Baitul Mal tengah malam tuh, dia ambil gandum 1 karung, dipikulkan ke pundaknya. Apa kata anak buahnya? Dia presiden itu, khalifah. Apa kata anak buahnya Amirul Mukminin? Biar kami saja yang memikulnya. Jangan engkau presiden kami. Apa kata Umar? Maukah engkau menggantikan saya masuk neraka? Enggak usah, biar saya saja. Kenapa? Kalau orang-orang ini kelaparan tidur, saya nanti yang ditanya, bukan kalian. Itu lembutnya Umar bin Khattab. Kenapa? Al-Quran yang membuat orang lembut kemudian. Orang yang bengis, yang kasar itu akan berubah menjadi pribadi yang sangat santun dan lembut bila Al-Quran dekat dengan dirinya. Nah, makanya kalau bisa nanti ibu-ibu, bapak, para dosen nih kalau ada ya kesempatan, ya cobalah 5 menit menjelang kuliah itu suruh baca Quran dulu, agak 1 orang. Itu mempengaruhi Pak. Ya, anak-anak di kelas itu, mahasiswa di kelas itu, pasti mereka tuh elok laku satu itu. Kalau ada yang enggak elok laku dia suruh baca cik. Ulang ulit bacanya sampai elok lakunya. Gitu. Udah masih ada 1/4 jam saya. Silakan kalau ada pertanyaan saya persilakan baik yang hadir di sini maupun yang di rumah. Jadi begitulah keuntungan kita dengan Al-Quran itu. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa kita untuk menghafal Al-Quran? Kita sudah berusaha memperbaiki. Bagaimana cara hafalan Al-Quran terjaga Ustaz? Kan tadi Imam Syafi'i ngadu ke gurunya. Tiba-tiba hafalnya hilang. Kata gurunya, ya fa'arsadani bi antar kil ma'asi. Kau tadi kan bermaksiat, kata gurunya. Gurunya tahu betul itu. Karena anak ini tidak mungkin hilang hafalannya kalau tidak ada maksiat tadi. Karena ilmu itu nur, kata Allah. Kata gurunya, al-ilmu nurun. Wa nur la yuhdi la yadi al-asi. Ilmu itu cahaya dari Allah. Dan cahaya tidak akan menempel kepada ahli maksiat. Kenapa hafal aja tidak dapat juga? Kenapa kalaupun dihafal hilang aja terus? Ya karena maksiat juga. Makanya Anda kalau mau nih, yang lagi kuliah, lagi ngafal Quran itu, jangan pacaran. Ini Quran dihafal, pacaran jalan juga. Mana bisa nempel dia? Ya toh? Makanya pada yang viral kemarin itu kan, anak-anak santri nutup telinganya. Ada enggak yang viral kemarin? Nonton enggak? Ada santri, Anda nonton yang begitu yang harus ditonton. Ini nontonnya yang ya kan? Yang prank-prank yang tidak ada pengajaran di situ.
Ada santri kemarin lagi divaksin, rombongannya ada berapa? Ada puluhan orang. Antri divaksin itu ada musik. Begitu terdengar musik, mereka otomatis tutup telinga semua. Itu yang ribut kemarin kan, komentarnya macam-macam tuh. Dibilang salah didik lah. Itu yang Masya Allah, orang kalau kurang agama tuh begitulah. Santrinya yang diolok-olok, dianggap salah didik. Padahal Masya Allah, itu didikan yang benar. Ya. Yang salah itu justru kalau suruh matikan musik itu salah dia itu. Dia mengganggu orang, biarlah orang dengan musiknya, dia tutup aja telinganya. Itu kan toleransi yang paling hebat itu. Apa yang lebih daripada itu toleransi itu? Orang-orang di sana hobi musik, dihidupkannya musik keras-keras. Dia tidak mengganggu orang, dia cuma tutup telinganya. Kenapa yang tutup telinga malah dibully habis-habisan? Negara kita ini sudah sakitnya, sudah kronis sekali ini. Ya, harus itu yang toleransinya dicontoh itu. Ya, karena memang Al-Quran tidak bisa dekat dengan maksiat. Musik itu bahagian dari maksiat. Kecuali musiknya musik yang mengingatkan kita kepada Allah. Seperti salawat, seperti tasbih. Ini memang itu ada dulu. Nabi Daud itu bernyanyi, itu baca tasbih itu. Nabi Muhammad itu punya penyair-penyair itu. Tapi syair mereka bukan seperti lagu dangdut alamat palsu. Ya, ini lagunya lagu yang mengingatkan kepada Allah juga. Ya, seperti Nisa Sibian itu, tidak apa-apa. Tapi kalau lagu-lagu barat yang tidak tahu ujung pangkalnya, apa gunanya didengar itu? Ya, memang rusak hati kita, dia itu melalaikan kita dari ingat kepada Allah itu. Makanya tidak mungkin kita ini menyatukan maksiat dengan kebaikan. Kebaikan dan maksiat itu tidak bisa bersatu dia. Anda kalau mau dekat dengan Al-Quran, maksiat jalan dia tidak bisa. Tidak bisa itu. Makanya bukan Andanya yang kurang cerdas, otaknya cerdas, tapi Al-Quran tidak ke sini, Al-Quran itu ke sini. Nah, kalau ininya tidak bersih, tidak bisa dia nempel, karena Al-Quran itu fis sudur. Sifaul lima fis sudur, Al-Quran itu di hati kita, bukan di kepala kita. Nah, makanya dia akan hilang dari hati kita tuh. Kalau kita tidak menjaga kebersihannya hati kita. Itu jawabannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah salah satu surah Al-Quran untuk menenangkan hati ketika marah Ustaz? Ya kalau ketika marah kan Al-Quran itu zikir semua. Nah, kalau kita sedang diganggu setan, kata Allah, maka langsung ingat Allah. Ya. Zakarullah, ingatlah kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah itu macam-macam. Bacalah macam-macam zikir yang sudah diajarkan. Nah, Al-Quran salah satunya. Tapi kalau mau, nanti bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan ta'awuz namanya. Bagaimana kita minta pelindungan kepada Allah min syarri al-waswas al-khannas. Karena marah itu bagian was-was syaitan. Bacalah doa, bacalah ayat itu. Ya. Atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau marah. Yang penting kalau marah itu jangan mengikutkan emosi kita. Kata Nabi, marah itu dari setan. Maka ketika ada rasa dan setan itu zikir. Tidak kuat berzikir, sudah wudu cari air. Karena setan itu dari api. Ya, memadamkan api itu pakai air. Oh, bau wudu tidaknya bisa loh, mencabu oleh mandi. Karena setan itu dipandam lah. Ya. Makanya orang kalau jarang mandi itu kan biasanya akan pikun itu atau dia akan kena penyakit gila. Ya, penyakit gila itu karena jarang mandi. Ya, pikun itu karena kurang mandi. Maka orang pikun takut mandi juga. Nenek-nenek Anda kalau pikun, coba periksa takut dia kena air tuh. Nah, karena nanti coba Anda baca surat Al-Anfal ayat 11. Ya, salah satu obat pengaruh setan itu air. Makanya Anda ini Bapak, kalau ada yang sudah mulai jarang mandi, itu 2 saja peluang itu. Kalau tidak akan pikun mungkin yang satu itu. Ya. Makanya di rumah sakit jiwa itu, di rumah sakit Kadu itu, mobil orang gila itu memandian tengah malam tuh. Karena memang itu obatnya karena itu pengaruh setan. Maka orang gila bahasa Arabnya majnun. Majnun dari kata jin. Jadi majnun itu orang yang dikuasai jin itu. Orang marah juga begitu, dia dikuasai jin itu. Maka orang marah itu dia tidak sadar apa yang diucapkannya itu. Maka obatnya perbanyak berzikir, baca Quran, gitu.
Minimal ta'awuz, auzubillah. Itu obatnya, Pak. Dua lagi, Ustaz. Boleh. Maka definisi iman menurut Al-Quran, Ustaz. Kalau iman itu kan definisi umumnya, Anda kalau belajar agama tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, lalu mengungkapkan dengan lidah, lalu mengamalkan dengan anggota. Anda beriman saja, hati beriman, tapi tidak ada syahadat, tidak sah. Makanya diikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita jadi orang beriman. Anda kalau baca nanti surat Surat Yunus ayat 90, Fir'aun itu menjelang mati dia beriman, tapi imannya ditolak. Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah itu dia mengaku beriman, tapi iman Fir'aun ditolak. Kenapa? Fir'aun tidak mau menyebut nama Allah. Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang disembah oleh Bani Israel. Dia tidak mau menyebut Allah. Andai Fir'aun mengatakan amantu billah, dia masuk surga itu. Amantu annahu la ilaha illallah, Fir'aun masuk surga itu. Cuman Fir'aun tidak mau menyebut nama Allah. Saya beriman dengan yang diimani Bani Israel. Kan sombong dia itu. Maka imannya Fir'aun ditolak. Kenapa? Karena imannya dalam kesombongan. Jadi iman tuh, orang beriman tuh tidak mungkin sombong. Ya, makanya bukti dia beriman tampak dari perilakunya. Jadi iman itu hati kita membenarkan, lidah kita mengucapkan, dan ya, anggota kita melakukan. Makanya kita salat bukti kita beriman, kita puasa bukti kita beriman. Ya, itu perintah Allah. Yang membangkang atas perintah Allah sombong, namanya itu tidak beriman, namanya itu. Maka iblis awalnya beriman, tapi kemudian dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia menolak sujud perintah Allah. Makanya orang yang menolak perintah Allah itu namanya kafir itu. Ya, dia membangkang. Nah, maka keimanan itu ya, ciri-cirinya tunduk pada perintah. Itu ciri orang beriman itu. Dia mengaku beriman, tapi salat enggak, puasa enggak. Iman apa itu? Ya, karena keimanan itu harus ya, tampak dalam anggota. Salah satunya ketundukan kepada aturan Allah. Begitu jawabannya. Silakan, Pak. Terakhir, Ustaz. Ustaz, kalau kemudian baca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya, dan apakah Al-Quran kita diterima jika masih ada bacaan yang salah? Ya tidak apa-apa, karena kata Nabi itu siapa yang membaca satu huruf saja 10 kebaikan. Nabi tidak mengatakan siapa yang membaca Al-Quran dengan pemahaman, tidak ada. Nabi hanya mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Begitu janji Nabi. Jangan harus paham dulu baru baca Quran. Kapan pahamnya? Belajar bahasa Arab saja enggak? Baca saja menurut kemampuan kita. Nanti di akhirat surga kita ditentukan seberapa banyak kita baca Quran. Karena Al-Quran itu kata Allah zikir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri. Kami mudahkan Al-Quran untuk jadi zikir. Jadi sebenarnya begini, Anda semua ya, para mahasiswa kalau ingin menghafal Quran gampang. Bagaimana caranya? Jadikan dia zikir. Apa sifat zikir? Diulang-ulang kan? Zikir kan ulang-ulang. Subhanallah, 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 kan begitu tuh. Anda kalau mau menjadikan Al-Quran itu sebagai zikir, gampang hafalnya itu. Tapi kalau dicari waktu duduk menghafalnya, nanti besok dihafal lagi, 2 minggu lagi, enggak bakal hafal. Jadikan dia zikir sambil jalan baca, sambil bawa kendaraan baca. Ini enggak, kalau bawa mobil itu pas masuk itu langsung setel musik, geleng-geleng, sesurang tele, dia teoto tuh. Apa salahnya baca Quran, dia ulang hafalan di atas mobil itu, gitu. Nah, jadi Al-Quran itu akan mudah kalau dijadikan zikir. Dan jangan ditunggu paham dulu baru baca Quran. Kapan pahamnya? Anda tidak belajar bahasa Arab sama sekali. Sampai tua tidak paham-paham itu. Ya, baca saja. Karena Al-Quran itu fungsinya 4. Pertama, mau'izah, melembutkan hati. 2, sifat, obat bagi penyakit hati. 4, hudan, petunjuk. Yang ketiga, yang keempat, rahmat. Minimal 2 fungsi yang pertama kita ambil. Nah, yang penting kita baca Quran. Jadi begitu. Jadi mendidik orang ini tidak susah. Al-Quran sudah kasih guidance, ya, arah, petunjuk. Bagaimana mendidik orang supaya gampang? Dekatkan dengan Al-Quran dulu. Ya, kalau dekat dengan Al-Quran gampang mendidiknya itu. Karena kita akan mengajar
Kalau ngajar baca aja lah di Google tuh. Ngapain juga kita ketemu dosen itu? Google tuh lebih hebat dari dosen itu. Saya bilang ke mahasiswa saya, Anda kalau mau cari ilmu jangan ke saya. Ilmu saya ini sedikit. Tanya aja ke Google tuh. Lebih hebat dia dari saya, apa aja dia tahu tuh. Berapa aja buku Anda tanya dikasih itu. Saya tidak tahu saya judul buku kadang-kadang itu. Ya, tapi saya pernah baca, lupa saya judulnya. Google jadi tahu dia itu. Tapi Anda ketemu dosen untuk mendidik, mendapat pendidikan, dididik. Makanya bahasa Arabnya pendidikan tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata Rab, memperkenalkan aturan Tuhan kepadanya. Yang belajar biologi dengan ilmu biologi itu dia dikenal Tuhannya. Itu tidak dari Google itu. Yang belajar fisika dengan hukum-hukum fisika itu dia takut kepada Tuhannya. Tidak dari Google itu. Bagaimana mengajarkan orang fisika yang mendekatkan pada Tuhan. Yang kedokteran, belajar saraf, belajar jantung, belajar tentang janin. Dia tahu Tuhannya maha besar, takut dia pada Tuhannya. Itu yang ulama namanya. Nah, itulah pendidikan. Ilmu ini mengarahkan orang supaya dia takut pada Tuhannya, kenal hukum-hukum Tuhannya. Kalau sekadar tumpukan pengetahuan, orang barat itu lebih hebat dari kita itu. Tapi tidak ada pendidikan di sana. Nah, ini pentingnya kita ini belajar menemui guru, menemui dosen. Kalau salah kita diarahkan ke arah yang benar. Itu namanya tarbiyah Rab namanya. Ya. Nah, ini ya yang diajarkan oleh agama kita. Jadi Anda nih ya jangan sibuk mengejar ilmu. Ilmu itu gampang dapatnya sekarang. Ya sudah di tangan saja ilmu sekarang itu. Tapi Anda ketemu dosen itu dalam rangka mendidik. Ya, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan mengajar silabus saja mengajar itu. Karena sekarang kita kan harus tamat ini, harus selesai ini silabus. Perangai anak-anak tidak pernah kita perhatikan. Ya, tidak pernah kita membina kelakuan mereka, akhlak mereka. Padahal nanti yang ditanya di akhirat tuh itu. Ya, bagaimana kelakuan mereka itu. Kalau salah mereka punya ilmu banyak, kan banyak sekarang tuh. Ilmuwan tuh Bapak-ibu ya. Dia ilmunya banyak, tapi ilmu tuh dia melacurkan diri dengan ilmunya. Banyak dokter-dokter, mohon maaf, dokter-dokter yang melakukan apa, walaupun oknum ya, memperjualbelikan organ manusia seenaknya, ya nak. Itu kenapa? Karena tidak dididik dengan baik agamanya itu. Ilmunya hebat, tapi tidak dibekali dadanya dengan iman yang kokoh. Kita di sini itulah yang kita bentuk. Makanya ada kegiatan-kegiatan seperti pagi hari ini. Nah, jadi begitu ya penjelasan saya, karena sudah jam 9. Waktu kita cukup begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano siya, gunang na? Madang ya. Wabarakatuh.